أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di masjid yang sama, Masjid Al-Amin, yang semoga Allah berkahi ini. Salah satu tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah-rumah Allah. Kita di sini mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi melangsungkan kehidupan kita berjalan meniti jalan agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah kita menuju surganya kelak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang keberapa? Ada yang bilang ke-6. Ya, ini pertemuan ke-3. Pertemuan yang pertama kita membahas masalah muqaddimah, ya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan sirah an-nabawiyah, kita bahas sedikit tentang muqaddimah. Apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita sebutkan, dan bahas juga masalah riwayat-riwayat, bagaimana cara memilihnya dan lain sebagainya. Ya, apa fadilahnya belajar sirah, ya, kenapa kita belajar sirah, dan yang seterusnya. Pertemuan yang kedua kita membahas tentang nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Nabi Ibrahim Alaihissalam sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sedikit kita ceritakan tentang bagaimana dahulu, ya, Nabi Ibrahim Alaihissalam meninggalkan istrinya, ya, Siti Hajar di Makkah dengan bayinya Ismail Alaihissalam, yang mana sampai mereka beranak pinak, yang mana mereka salah satunya menjadi suku atau kabilah Quraisy, yang mana Rasulullah SAW lahir di tengah-tengah mereka. Dan juga sedikit di kajian yang terakhir kita membahas tentang bagaimana bobroknya keadaan manusia di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Kita sudah bahas bagaimana mereka dahulu orang-orang Arab jahiliyah, ya, bagaimana khurafat mereka, takhayulnya mereka, bagaimana cara pernikahan mereka, ya, yang ngawur, ya, caranya bobrok, memalukan, ya, di puncak kerusakan. Ya, karena memang Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di waktu di mana manusia di atas kerusakan, di puncak-puncaknya kerusakan dan kegelapan. Dan juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan membahas tragedi-tragedi yang terjadi sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada nanti pernikahannya bapaknya dan ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan bahwasanya, ya, kita perlu tahu juga bagaimana kondisi dua negara adidaya pada saat itu. Kita sudah bahas bagaimana dahulu orang-orang Arab jahiliyah. Sekarang kita membahas bagaimana keadaan agamanya orang-orang atau mereka-mereka negara-negara adidaya. Pada waktu itu ada Romawi dan Persia. Mereka tinggal di luar Jazirah Arab, Persia dan Romawi, dan juga mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bahwasanya, dalam surat Ar-Rum, ghulibatir Rum, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Rom atau Romawi itu terkalahkan oleh Persia. Kata Rasulullah SAW, ya, Allah SWT menurunkan wahyu, ghulibatir Rum. Rasulullah dikasih tahu bahwasanya sekarang di sana mereka itu sedang berperang dan Romawi kalah.
fi adnal ard, di negara yang terdekat. Ada yang menafsirkan fi adnal ard itu maksudnya di negara yang atau di tempat mereka berperang, di tempat yang paling rendah di atas muka bumi ini. Dan kalau ditelaah para jamaah sekalian, posisinya sekarang ada di Jordan, sekarang ada di Yordania. Di situ ada tempat di dekat Laut Mati. Posisinya kira-kira 400 meter di bawah permukaan Laut Mediterania. Permukaan laut, ya ini tempatnya di bawah permukaan laut 400 meter. Tanah yang paling rendah. Ada yang bilang di negara yang terdekat. Negara yang terdekat dengan Jazirah Arab pada waktu itu Syam. Memang kejadian peperangan tersebut antara Romawi dan Persia itu ada di Syam. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di surat Ar-Rum. Dan pada waktu itu ya, Rasulullah sudah diutus menjadi nabi, sudah diturunkan wahyu. Saat mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq langsung mempercayai kabar ini. Datang dari Rasulullah SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar ngajak taruhan orang-orang kafir, Quraisy. Abu Bakar percaya sama ayat ini 100%. Tidak mungkin ayat ini salah. Tapi kata Allah dalam ayatnya selanjutnya, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka Romawi itu setelah kalah nanti mereka akan kembali, mereka akan menang sama Persia, akan memukul mundur lagi Persia dari tempat itu. Fi bid'i sinin, kata Allah SWT, di beberapa tahun, tidak sampai 10 tahun. Bid'a, katanya orang Arab, bid'i sinin, maksudnya beberapa tahun. Bid'a itu antara 3 sampai 10. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa sampai 10. Taruhan Abu Bakar. Waktu itu belum ada syariat dilarang taruhan. Karena Abu Bakar yakin, ya diriwayatkan, Allahu a'lam sahih atau tidak, tapi cerita ini sering dikisahkan. Kita taruhan unta gimana? Sebelum 10 tahun mereka akan datang lagi dan menang. Oke taruhan. Tapi gue tidak percaya. Oke deal, taruhan 1 unta. Gimana kalau saya benar dapat 1 unta? Oke. Balik ke Rasulullah, kasih kabar ke Rasulullah, ana taruhan sama orang kafir. Katanya Rasulullah, kenapa 1 unta? 100 unta kalau perlu. Pasti benar kabar ini, tidak mungkin bohong. 100 unta, tidak masalah. Didatengin lagi sama Abu Bakar. Saya tambah 100 unta, gimana? Setuju? Setuju 100 unta. Subhanallah, sebelum 10 tahun, betul, Romawi datang kembali, dikalahkan Persia, mundur Persia. Subhanallah. Jadi di kisah Rum dikisahkan. Jadi ada 2 ya, di sekitarannya Rasulullah SAW, negara adidaya. Dan juga para jamaah sekalian, dijelaskan bahwasanya mereka 2 negara ini berada di dalam keadaan agama yang mengerikan, yang gelap. Manusia saat itu benar-benar berada dalam kegelapan dan kerusakan. Adapun Romawi, para ulama menjelaskan mereka itu punya 2 negara. Romawi bagian barat sama Romawi bagian timur. Romawi bagian barat, ibu kotanya itu ada di Roma, yang mana ini mencapai kekuasaan mereka pada waktu itu 3/4 Eropa sama mereka dikuasai. Ya, Romawi barat, ibu kotanya ada di Roma, ya, mayoritas beragama Katolik. Adapun Romawi timur, ibu kotanya ada di Konstantinopel, yang mana mereka mayoritas agamanya adalah Nasrani Ortodok. Dan pada saat diutusnya Rasulullah SAW, Romawi pada waktu itu yang bagian barat sudah tidak ada, habis sudah, hancur kekuasaannya. Yang tersisa hanya Romawi yang timur yang ada di Konstantinopel, yang ada di negara Turki sekarang, kurang lebih posisinya di situ. Itu yang mereka kuasai. Adapun Romawi yang di barat sudah tumbang, dan apa saja yang mereka perbuat para jamaah sekalian. Kita lihat kerusakan moral mereka, ya, kerusakan agama mereka. Ya. Mereka dahulu tersebar di kalangan mereka yang namanya korupsi. Jadi, korupsi itu memang dari dulu adalah sesuatu yang keji para jamaah sekalian. Makan haknya rakyat. Makan sesuatu yang bukan haknya ini. Ini dilakukan sama mereka dulu. Kezaliman yang luar biasa. Mengambil haknya fulan dan fulan. Yang lebih kuat itu yang berkuasa.
bayar sini, bayar sana untuk mendolimi orang, mengambil haknya orang. Itu sudah jadi hal biasa buat mereka. Pernikahan sangat mahal, sehingga mereka lebih senang berzina daripada menikah. Karena terlalu berat urusan pernikahan, harus begini, harus begitu. Ya udahlah, lebih baik zina saja, kata mereka. Di antara lagi buruknya moral mereka, ya mereka sering melakukan perbudakan. Bukan cuma melakukan perbudakan seperti yang kita kenal, tapi mereka itu suka ngadu antara budak dengan budak yang lain. Disuruh berantem. Mereka punya kolosium yang kita tahu, yang sampai sekarang ada. Seperti tribun, orang nonton sepak bola, tapi bukan sepak bola yang ditonton, budak diadu. Orang diadu sama orang, hewan diadu sama hewan, atau mereka lihat orang diadu sama hewan, sama singa, dan mereka nonton itu dengan bahagia. Ya, jadi tontonan mereka sehari-hari. Demikian juga orang-orang Persia. Ya, moralnya sangat buruk, dan saking buruknya moral orang-orang Persia, sampai mereka itu melegalkan pernikahan maharim. Maksudnya apa? Incest. Nikah sama saudara. Anak laki nikah sama ibunya, atau nikah sama adiknya perempuan, nikah sama tantenya, atau sebaliknya, tantenya suka, pamannya suka sama keponakannya, bapaknya nikah sama putrinya, naudzubillah. Ini yang terjadi di Persia. Lebih dahsyat lagi para jamaah sekalian. Kita lihat masalah pernikahan ini, ya, pernikahan sesama ini, sesama keluarga ini para jamaah, ya, nikah sama ibu. Ini tidak perlu orang yang beragama yang menolak ini. Ya, tabiatnya manusia menolak hal ini. Gimana sama ibunya jamaah? Ya, kalau bukan karena moralnya mereka sudah terlalu hancur, sudah rusak, tidak mungkin ini terjadi. Dan juga para jamaah sekalian, apa yang terjadi yang dilakukan oleh mereka orang-orang Persia, ya, dan kenapa mereka sampai berbuat kekejian sekeji itu? Ya, mereka tidak punya agama. Yang disembah sama mereka itu api. Jadi tidak ada yang ngatur mereka, tidak ada kitab sucinya seperti orang-orang Nasrani. Diatur sama kitab suci, meskipun sebagian kitab sucinya sudah dirubah-rubah, tapi ada kitab suci mereka yang mereka pegang. Kalau orang-orang Majusi, apa yang dipegang? Tidak ada jemaah. Berantakan hidupnya, melakukan hal-hal yang menjijikkan. Begitu pula itu yang dilakukan oleh rajanya pada waktu itu di Persia. Ya, Yazdajir, nama pemimpin Persia itu, ya, pada waktu itu Yazdajir yang kedua itu nikah sama putrinya. Tapi ternyata terjadi kekerasan dalam rumah tangga, rupanya para jamaah. KDRT akhirnya ribut, putrinya akhirnya dibunuh. Na'udzubillah. Ya, kerusakan yang sangat menjijikkan, kerusakan di atas kerusakan. Dan juga para jamaah sekalian, mereka memiliki akidah yang juga ngawur. Ya. Salah satunya akidah mereka bahwasanya raja yang menjabat itu ada keturunan Tuhan, ada darah dewa kata mereka. Sehingga kalau mereka bertemu dengan sang raja harus dari jarak yang jauh. Kalau ada anak buahnya di luar mau ketemu sama raja itu kalau ngomong dari jauh, agar ludahnya atau hawa yang keluar dari mulutnya bawahannya itu tidak kena ke raja, seakan-akan najis. Itu keyakinan mereka orang-orang Persia pada waktu itu. Ya, dan ini menggambarkan bahwasanya keadaan pada saat itu sangat rusak. Ya, ini detik-detik ya, saat Rasulullah SAW mau dilahirkan. Ya, keadaan kaum muslim atau keadaan umat manusia dalam keadaan kerusakan. Karenanya dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha nazara ila ahlil ardi. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Dan Allah murka kepada mereka semua, baik orang Arabnya maupun selain orang Arab. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali ada sedikit dari sebagian ahli kitab yang masih di atas tauhid, yang masih memegang agama yang benar, hanya sedikit saja, 1-2 orang saja. Kalau kita tarik kisahnya ini,
dengan kisahnya Salman Al-Farisi saat beliau berjalan menempuh ribuan kilo untuk belajar, kita akan jumpai hadis ini sinkron sama apa yang terjadi dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang ke salah satu orang, ternyata orangnya tidak baik. Orangnya pura-pura baik, dijadikan sebagai pemuka di kampungnya, dijadikan sebagai guru besar. Ternyata mereka atau dia suka nyuruh orang sedekah, tapi sama dia dimakan sendiri sedekahnya, tidak dibagi-bagi ke orang miskin. Salman tahu itu, tapi Salman diam. Kalau anak komentar sekarang, anak yang dibunuh. Jadi tunggu dia mati baru anak buka semua kebobrokan orang. Subhanallah, meninggal orang ini dibuka sama Salman. Ini orang bukan orang baik. Anak tahu. Dia nyuruh kalian semua untuk bersedekah, tapi dimakan sendiri sedekahnya. Mana buktinya? Ini buktinya. Ayo anak antri. Di mana tempat dia naruh harta-harta? Dikasih tahu sama Salman. Di sini dia taruh. Buka. Dibuka ternyata betul. Isinya harta semua. Akhirnya diganti orang ini dengan orang lain. Katanya Salman Al-Farisi, saya temui orang ini adalah sebaik-baik orang. Tidak mau sama dunia. Ya, sholatnya luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Anak cinta sama orang ini, kata Salman. Tidak lama orang ini meninggal. Sebelum meninggal Salman tanya, kalau kamu meninggal kepada siapa saya berangkat? Kepada siapa saya belajar? Mau pergi kemana lagi? Kata Salman. Katanya orang ini, saya tidak menemui orang yang di atas agama sama seperti saya, yang soleh, yang betul-betul lurus, saya tidak temui sekarang. Kecuali hanya satu orang yang saya tahu. Ini bukti jamaah. Ya, orang-orang Nasrani pada waktu itu juga sudah bobrok sekali. Jadi sinkron dengan hadis Nabi ini dalam Sahih Muslim. Kecuali sedikit, illa baqaya min ahlil kitab, kata Rasulullah, ya, Allah murka kepada semua penduduk bumi pada waktu itu, kecuali sedikit dari sisa-sisa ahlil kitab. Jadi Salman pergi dikasih tahu, hanya ada satu orang ini. Orang ini juga nanti bilang saya tidak temui orang soleh kecuali ada satu di sana. Didatangin lagi sama Salman. Yang sini sebelum mati ditanya, saya harus kemana? Saya temui cuma satu, ada di sana. Jalan lagi, terus seperti itu. Cuman hitungan jari saja sisanya. Dan yang terakhir, gurunya Salman Al-Farisi bilang, saya zaman sekarang tidak nemu orang yang soleh, yang baik agamanya, seperti yang engkau inginkan, seperti guru-gurumu yang sebelumnya. Saya tidak temui lagi sekarang. Tapi kamu jangan sedih, katanya gurunya Salman. Karena sekarang katanya gurunya Salman, engkau berada di zamannya Nabi. Dia akan diutus di Jazirah Arab nanti. Jadi pencarian yang begitu panjang berbuah hasil. Dia cari guru ke barat ke timur. Subhanallah, dia dapat ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini sinkron dengan kisah yang datang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi SAW di puncak-puncak kerusakan, di puncak-puncak kesyirikan, di puncak-puncak rusaknya moral. Baru sama Allah diutus seorang Nabi dan Rasul. Para jemaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pembahasan ke kita yang selanjutnya. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita tahu ada satu peristiwa yang sangat besar. Kalau kita ditanya, kapan Rasulullah meninggal? Di tahun apa? Tahun apa? Ada apa di balik gajah? Ada belalainya panjang, betul ya? Ya. Maklum, semua tahu. Tahun gajah. Tapi, di mana ceritanya? Kita pengen tahu itu. Kita bahas kelahiran Nabi, tahu-tahu bukan tahu-tahu Nabi lahir, bukan. Itu pendek ceritanya. Tapi ada tragedi-tragedi besar yang menjelaskan betapa tingginya nasabnya Rasulullah, betapa hebatnya bahwasanya Rasulullah ini memang sudah dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang tertentu, tidak sembarangan orang sama Allah dipilih. Termasuk terikat dengan kisahnya gajah ini. Ini adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang kita kenal dengan tentara bergajah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Ya, tidaklah engkau memperhatikan apa yang diperbuat oleh Allah kepada mereka, ya, para tentara bergajah, yang mana Allah gagalkan misi mereka itu, dan Allah kirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, ya, bukan namanya burungnya burung ababil namanya, bukan. Ababil maksudnya itu berkelompok-kelompok, banyak burungnya, dan dilemparkan batu sama burung itu mengeluarkan batu, melemparkan batu yang menjadikan mereka itu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Pretel satu-satu, habis badannya. Nanti ada kisahnya. Nah, intinya kita tahu Abraha gagal. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa Abraha ini dan apa hubungannya dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Surat Al-Fil, ya, bisa dirujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Abraha ini adalah seorang yang tinggal di Yaman. Posisinya sekarang ada di San'a. San'a itu ibu kotanya Yaman. Dia ini adalah pengikut Najasyi. Najasyi itu siapa? Najasyi itu setiap raja yang menjabat di Ethiopia, di Habasyah, itu pangkatnya namanya Najasyi, bukan namanya Najasyi. Najasyi itu udah pangkatnya. Adapun Najasyi yang baik nanti di zamannya Rasulullah itu sama Najasyi tapi namanya beda sama yang ini. Yang sekarang namanya tidak disebut siapa. Tapi kalau yang zamannya Rasulullah nanti yang beriman, yang masuk Islam diam-diam, itu namanya Ashamah ibnu Abhur atau ibnu Abjur. Itu yang masuk Islam. Nah, sekarang Abraha ini adalah aslinya itu pengikutnya Najasyi. Najasyi itu ekspansi ke Yaman, nyebrang dia dari Ethiopia, nyebrang ke Yaman, memperluas kekuasaannya. Yang mana kita tahu dia bawa agama Nasrani. Dia ini anteknya, sohibnya Romawi. Agama Nasrani siapa? Ujung-ujungnya ketemunya di Romawi. Orang-orang Romawi yang punya agama Nasrani. Pada waktu itu mungkin Romawi jajah ini Ethiopia, akhirnya rajanya sana juga beragama Najasyi atau beragama Nasrani, yaitu yang menjabat namanya atau diberi pangkat Najasyi. Abraha ini anak buahnya Najasyi, partisannya Najasyi, taat sama Najasyi. Jadi Abraha ini sangat wala wal bara, luar biasa, loyal sama yang namanya Romawi dan Najasyi, apalagi kepada orang-orang Nasara. Apa yang dilakukan oleh Abraha? Karena Abraha ini dikasih pegang Yaman, tempat yang besar, dia dikasih kekuasaan di sana. Nah, atau Abraha ini pengen cari muka, jemaah. Abraha ini ingin cari muka sama Najasyi, mau cari muka juga sama orang-orang Romawi. Mau ngasih lihat kehebatannya. Dia mau lihat kehebatannya sama Heraklius. Ya, pemimpinnya Romawi pada waktu itu yang megang Romawi Timur yang ada di Konstantinopel, sama pemimpinnya namanya Heraklius, ya. Kalau bahasa Arabnya Herakla, ya, Herakl. Dan Najasyi ini atau Abraha ini jengkel sama orang-orang Arab. Orang-orang Arab dia lihat dia punya tempat yang dibanggakan, ada Ka'bah di sana, ya, haji ke sana, punya tempat suci luar biasa, dia jengkel sama orang-orang Arab. Setiap tahun ada yang datang ke sana, ke Mina, ke Arafah, haji. Ya meskipun haji mereka zaman dulu dari atas kesyirikan, ya, tidak sama seperti haji kita, tapi tetap mereka menjaga itu leluhur, apa yang diajarkan oleh leluhur mereka dari zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dulu berhaji. Cuma tambah ke sini hajinya tambah ngawur, tapi tetap mereka itu berhaji. Suatu kebanggaan bagi mereka orang-orang Arab terdahulu didatangin sama orang dari segala penjuru, orang-orang berhaji di sana. Abraha ini jengkel. Sehingga itu membuat Abraha ingin punya sesuatu yang menandingi Ka'bah ini. Dia berpikir apa? Ana harus bikin sesuatu, cari muka, cari tandingannya. Orang-orang Arab punya Ka'bah di sana. Dia berpikir, akhirnya dia bikin gereja. Namanya gerejanya adalah Al-Kullais. Diambil dari kata Qalansuwa, artinya peci. Yang mana gerejanya ini sangat tinggi,
Sehingga orang-orang ya kalau dia lihat ke atas, mau lihat ujungnya gereja itu dari saking tingginya, pecinya jatuh jemaah. Dari saking tingginya gereja itu, ya kalau orang-orang mau lihat ke atas ujungnya gereja itu, pecinya jatuh. Yang dipakai di atas kepalanya jatuh dari saking tingginya gereja itu. Dibikin sama Abraham. Mau menandingi orang-orang Arab dan cari muka sama Najasyi, cari muka sama Heraklius, sama Herakl. Akhirnya dia buat ini. Disebut sebagai tandingan bagi Ka'bah. Akhirnya ada satu orang Arab dari Bani Kinana. Sakit hatinya, ya, jengkel dengar kisah ini. Ya. Orang Quraisy juga, dia dengar, ya kurang ajar nih Abraham. Dia mau bikin tandingannya Ka'bah, tak bisa. Akhirnya dia berangkat para jamaah sekalian ke Yaman. Dia datengin gereja itu. Datang ke sana cuman mau kencing sama buang air besar di gereja itu. Buang air besar bukan di toiletnya tapi di dalam gerejanya. Malam-malam sepi, dia buang air di situ. Diberantakin itu kotorannya dia sama dia di gerejanya, dikencingin, sudah puas malam-malam dia pulang. Jadi jauh-jauh datang dari sana cuman mau ya menghina apa yang dibuat sama Abraham. Dia mau nandingin kita, kurang ajar nanti katanya orang Arab. Tidak bisa. Dihina sama orang Arab ini. Subhanallah. Saat orang ini malamnya pergi, paginya Abraham dengar. Ngelihat itu gereja isinya kotoran-kotoran. Kotorannya orang Arab. Sakit hati sama Abraham. Mungkin dia punya intel, dia pemimpin pada waktu itu. Dan intel ini yang kerjanya orang Arab, kata dia. Subhanallah, gara-gara itu para jamaah sekalian, dia kumpulkan pasukannya. Sama gajahnya ada 12 dia kumpulin. Kurang ajar nih orang Arab. Anak harus hancurin itu Ka'bah. Dia sudah menghina tempatku, kata dia. Anak kumpulin pasukan anak, berangkat. Dibawa gajahnya, ada yang bilang 8 ekor, ada yang bilang gajahnya 12 ekor. Dan itu ada pemimpinnya. Gajahnya ada pemimpinnya. Nama pemimpinnya itu Mahmud. Siapa di sini namanya Mahmud? Ya, itu bukan nama jelek ya, nama bagus jemaah. Tapi ya itu yang disebutkan, itu yang diriwayatkan. Yang mana kita tahu para jemaah sekalian, orang-orang Arab tidak pernah lihat gajah. Hewan yang sangat mengerikan ini. Kalau lihat singa sudah seperti biasa. Hamzah, pamannya Nabi, singa itu dipikul sama Hamzah gini. Sendiri, duel sama singa. Kalau tidak dia yang mati, singanya yang mati. Hal biasa. Ini tidak pernah lihat gajah. Dibawa gajah itu para jamaah sekalian. Ya kita tahu gajah kalau sekarang nginjak ke orang, habis orangnya. Tidak ada yang hidup. Kalaupun hidup, cacat mungkin. Dibawa sama Abraha semuanya, sama pasukannya untuk menyerang Jazirah Arab, mau nyerang Ka'bah, mau balas. Ya, yang mana kita tahu orang Arab pada waktu itu tidak pernah tahu ada hewan yang namanya gajah. Bahkan kita tahu diriwayatkan kalau dengar cerita perang Qadisiyah, ya, saat Umar bin Khattab dan para pasukannya, ya, salah satunya yang diutus sama Umar bin Khattab Sa'ad bin Abi Waqqas untuk jadi pemimpin. Salah satu hari di hari-hari peperangan itu Persia ngeluarin gajah. Itu unta-unta kabur semua jemaah. Bingung untanya. Ketakutan lihat gajah ini. Karena unta tidak pernah lihat itu gajah. Sesuatu yang menakutkan buat itu. Terutama di Jazirah Arab. Ya, berangkatlah para jemaah sekalian Abraha ke Makkah. Yang mana ada maksudnya Abraha ini bawa gajah. Apa maksudnya? Selain untuk menakuti, selain juga untuk karena gajah ini kuat, dia bawa juga sama pawang-pawang gajahnya semua dibawa. Dibawa itu Mahmud pemimpinnya. Mahmud ini kalau belok kanan, semuanya yang lain belok kanan. Kalau belok kiri, semua ikut sama Mahmud. Dia itu berniat, Ka'bah itu mau dirantai, diikat sama rantai, 12 rantai, terus mau ditarik sama 12 gajah itu sampai biar lepas Ka'bah ini. Mau dicabut sama dia, mau dihancurkan. Itu yang diniati sama Abraham. Berangkat jamaah sekalian, dan masuklah Abraham, ya, melewati Jazirah Arab, masuk ke Mekah dari Yaman, dilewati kabilah demi kabilah para jamaah.
dilewatilah itu namanya kabilah demi kabilah, dan ada perlawanan. Ya, kabilah-kabilah ini ada rasa memiliki Ka'bah. Ini tempat kebanggaan kita, tempat leluhur kita, tempat suci harus dibela. Dilawan sama kabilah-kabilah yang dilewatin sama Abraha. Ada perlawanan. Meskipun mereka kalah, ya, punya gajah takut, kudanya takut, untanya takut, ya, mereka kalah, ditumpas satu demi satu, akhirnya maju. Sampailah Abraha ke titik terdekat dengan Mekah sekarang. Sudah sampai masuk ke dalam Mekah, dia bikin camp di sana. Subhanallah para jamaah sekalian, mulai di sini timbul seorang yang ada kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib? Saat Abraha datang, Abraha ini sepertinya merampas apa yang bisa dirampas sama dia. Dia bawa pasukan banyak, bawa gajah yang sangat banyak, ada yang berani, dia rampas apa yang bisa dia rampas. Termasuk ada 200 untanya kakeknya Nabi sama Abraha dirampas. Saat Abraha bikin camp di dekatnya Mekah, sudah masuk dalam kota Mekah, sebelum mau masuk melangkah lagi ke Ka'bah, dia bikin camp istirahat di sana. Didatengin, dia bikin singgasana, ada kursinya di atas. Ya kita tahu jamaah, Abraha orang Ethiopia, orang hitam, bukan orang putih. Dia lihat Abdul Muttalib datang ke dia, ke tempat singgasananya dia. Karena dia lihat Abdul Muttalib orangnya mungkin bercahaya, karismatik, tampan orangnya. Turun Abraha ini dari singgasananya, duduk di karpetnya untuk menerima tamu, yang mana tamunya adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah ada sesuatu di sini berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kakeknya Rasulullah SAW, karismatik, ya, dihargai sama orang, pembicaraannya juga dipertimbangkan dengan orang-orang, dan juga sudah kita kisahkan bahwasanya Abdul Muttalib salah satu orang yang dipandang memimpin kafilah perdagangan pada waktu itu. Sudah kita jelaskan di kajian yang lalu, kalau tidak salah. Duduk di situ, Abdul Muttalib bilang sama Abraha, ya Abraha, kembaliin 200 unta ana. Kaget Abraha. Karena dilihat orangnya wibawa, Abraha sungkan sama dia. Abraha tanya, ana pikir kamu datang ke sini itu mau melarang ana untuk nyerang Ka'bahmu ini. Tapi ternyata engkau tak peduli sama Ka'bah sepertinya. Ya, engkau lebih peduli kepada 200 ekor untamu itu. Sedangkan Ka'bah tidak kau urus, kata Abraha. Lalu dijawab sama Abdul Muttalib, Inni ana rabbul ibil. Aku kesini sebagai pemilik unta. Kembalikan unta ana. Wa inna lil baiti rabban sayamna'u. Sungguh itu Ka'bah punya pemilik dan pemiliknya yang akan jaga. Abdul Muttalib tahu ada Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Ya, Allah yang akan jaga. Ditinggal sama Abdul Muttalib. Dikembaliin untanya sama Abraha, ditinggal sama Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib mengingatkan kepada Abraha, sesungguhnya walil Ka'bah rabban yahmihi. Ingat wahai Abraha, Ka'bah itu ada pemiliknya yang menjaga, hati-hati, katanya Abdul Muttalib. Dan di sini dengan sombongnya Abraha menjawab omongan Abdul Muttalib, makana liyamtani aminni. Tidak akan ada yang bisa menyetop ana sekarang. Akan ana habiskan Ka'bah itu. Ana habisin. Dan di riwayat yang lain diceritakan bahwasanya Abraha ini bilang, tidaklah seseorang, saya dengar kata Abraha, tidaklah seseorang masuk ke tempat ini, ya, ukhbirtu, aku dikasih tahu kata Abraha tentang daerah sini, tentang Mekah ini. Alladzi la yadkhulu ahadun illa amin. Katanya tidak ada orang yang masuk sini kecuali pasti mereka merasa aman, katanya. Maka kata Abraha, saya akan bikin takut sekarang siapapun yang masuk ke tempat ini.
Anak akan bikin keonaran di sini, akan anak hancurkan di sini. Katanya Abraha. Katanya Abdul Muthalib, anta wadhab, silahkan. Katanya Abdul Muthalib apa? Silahkan. Kalau kamu mau berbuat demikian, silahkan. Akhirnya di satu hari, ya sudah istirahatnya Abraha selesai, dikumpulin semua pasukannya, berangkat menuju ke Ka'bah sekarang. Ini sudah posisinya di Mekah sekarang, tinggal sejengkal lagi sampai ke depannya Ka'bah. Subhanallah jamaah, di satu titik gajahnya berhenti. Mahmud tak mau jalan, mogok. Disuruh jalan tidak mau, dipanggil, dibisik-bisikin sama pawangnya, tetap tidak mau. Kalau dibelokin ke kiri, dia jalan. Dibelokkan ke kanan, dia jalan. Mundur, lebih kencang jalannya. Disuruh maju, tidak mau jalan dia. Pakai 1000 cara Abraha untuk bisikin, untuk ngiming-ngiming gajahnya, tidak mempan. Bingung Abraha. Dan di saat itu para jamaah sekalian, datanglah sekelompok burung-burung yang membawa kerikil ya, atau batu yang melemparkan batu panas kepada Abraha dan tentaranya dan juga kepada gajah-gajahnya. Diriwayatkan dari Ikrimah, beliau berkata, "Annahu kana tayran khudran kharajat minal bahri laha ru'usun ka ru'usis siba." Burungnya itu warnanya hijau, ya. Dia punya leher, kepalanya itu seperti hewan buas. Keluar dari laut, mungkin dari lautnya Jeddah, mungkin Mekah tidak jauh dari laut Mekah ya. Kalau Madinah jauh dari laut, kalau Mekah tidak jauh dari laut. Jadi burung-burung itu bawa batu panas itu keluar dari laut, warnanya hijau dan kepalanya seperti hewan-hewan buas. Ya, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, maksudnya ya, wa arsalna alaihim tayran ababil, kami kirim kepada mereka tayran ababil, burung yang berkelompok-kelompok, berbaris itu burungnya terus menghujani batu itu. Kena semua kepada tentaranya Abraha. Ada sebagian mereka yang tewas di tempat, ada sebagian mereka yang gatal, tidak langsung mati, tapi saat kena batu itu gatal dengan gatal yang dahsyat. Ya. Digaruk-garuk sama mereka sampai ngelupas kulit-kulitnya, sampai terus sama mereka digaruk dari saking gatalnya. Ada yang pretel badannya satu-satu, ya. Kena itu lepas jarinya, kayak orang apa istilahnya, melepuh tangannya habis. Ya, ada yang seperti itu. Adapun Abraha dikisahkan, dia tidak langsung mati. Dia sempat dilarikan kembali ke kampungnya. Tapi di jalan para jamaah sekalian, satu-satu organ tubuhnya terlepas. Jarinya terlepas, tangannya terlepas, sampai juga ke dalam kakinya atau dalam organ-organ tubuhnya yang lain banyak yang berceceran. Dan yang terakhir saat dia sudah sampai ke kampungnya di Yaman, di Son'a, jantungnya keluar dari tubuhnya dan beliau meninggal seketika di kampungnya sendiri. Itulah kisah dari tentara Abraha yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Sudah masuk waktu Isya jemaah? Dari sini para jemaah sekalian, peristiwa tentara bergajah ini, dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini, mengangkat wibawa kaum Quraisy. Kita lihat apa kata orang. Itu Quraisy lihat. Ka'bah mau dihancurkan, mereka sama Allah diselamatkan tanpa ada perlawanan. Orang Quraisy tanpa harus melawan apapun, Abrahanya kalah, hancur, pulang semuanya, bubar. Hebat Quraisy ini. Mulai di situ namanya Quraisy dipertimbangkan sama orang. Mulai di sini timbul yang namanya kabilah Quraisy, dikenal sama orang, semakin wibawanya semakin tinggi. Ya, afdol, sama orang dipikir ini lebih baik dari kita. Buktinya itu tanpa dilawan. Musuhnya kelabakan, hancur semua. Jadi peristiwa tentara bergajah ini yang mengangkat wibawanya Quraisy ya, di mata mereka orang-orang Jazirah Arab.
yang mana Quraisy ini kelak akan melahirkan seorang nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal muadzin. Adzan dulu. Sudah masuk waktu Isya. Kata para ulama bahwasanya ini adalah satu tanda-tanda lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat suku Quraisy, ya, karena dalam suku Quraisy itu ada atau akan lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diangkat suku Quraisy ini para jamaah sekalian bukan karena Quraisynya, tetapi karena di situ akan lahir seorang Nabi namanya Muhammad. Diangkat dulu sama Allah Quraisynya karena di situ akan ada nabi nanti. Dan kita tahu para jamaah sekalian, orang-orang akan semakin mengagumkan Quraisy. Orang-orang kagum sama yang namanya Quraisy. Nanti akan ada kisah-kisah lagi, sebentar lagi akan dikisahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengatur ya bahwasanya nasabnya nabi ini tidak sembarangan. Karena setiap nabi itu nasabnya tinggi agar tidak dicela sama kaumnya. Kamu ngaku nabi supaya dihargai sama orang. Tidak. Rasulullah tidak perlu itu. Rasulullah bilang bahwasanya dirinya adalah seorang rasul bukan karena minta jabatan, karena jabatannya memang Quraisy sudah tinggi sudah. Dan akan ada nanti kisah-kisah, beberapa kisah akan kita kisahkan betapa dahsyatnya ya Allah sudah siapkan. Ya, semua Allah sudah diatur bagaimana ya tingginya nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wallahu taala alam bishawab. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah juga yang menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah ini dalangnya atau andilnya adalah kakeknya Rasulullah SAW, ya, lagi-lagi Abdul Muttalib, ya, orang karismatik, orang berwibawa, orang yang disegani oleh orang-orang di Jazirah Arab pada waktu itu. Dari salah satu kemuliaan beliau, kita tahu para jamaah sekalian, beliau adalah orang yang berani menghadapi Abraha, ya, di kisah yang tadi, nagih 200 untanya kepada Abraha. Dan juga ada kisah lain yang mana lagi-lagi kakek Nabi Muhammad SAW tentang air Zam-Zam. Yang mana kita tahu Zam-Zam itu adalah warisan dari nenek moyang mereka. Zam-Zam itu ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi Ismail masih bayi. Ya. Kenapa dikatakan Zam-Zam? Ya karena saat Siti Hajar ngelihat ada air keluar dari tanah, sama Siti Hajar ditahan airnya. Zam-Zam, dikepung airnya gini supaya tidak tumpah kemana-mana. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau sama Siti Hajar itu dibiarkan airnya mengalir, itu akan jadi sungai yang mengalir di Mekah. Tapi karena ditahan di situ saja, akhirnya ya airnya adanya di situ saja.
Zam-zam itu para jamaah sekalian, karena sudah banyak terjadi kemaksiatan dari zaman Nabi Ismail turun ke bawah, awalnya dikuasai oleh ibunya Nabi Ismail meninggal dikuasai oleh Nabi Ismail meninggal dunia dikuasai oleh kabilah istrinya ya, suku Jurhum. Beranak pinak di sana, mulai ya banyak kabilah-kabilah, mulai banyak tersebar yang namanya maksiat. Karena maksiat sama Allah, kenikmatan mulai dicabut sedikit-sedikit. Air Zam-zam yang tadinya deras mulai tanpa mereka sadari mengering sampai akhirnya air Zam-zam itu tidak berjalan lagi, tidak keluar lagi air Zam-zamnya, sampai sumurnya pun tidak ditemukan lagi, tertutup sumurnya. Ada satu orang yang membongkar kembali air Zam-zam yang kita rasain sekarang. Dan lagi-lagi Allah SWT yang mengatur skenario-nya ini, ya dikembalikan semua. Ada tarik ulur dengan Rasulullah SAW. Ada hubungannya sama Rasulullah SAW. Ya, ini bukti bahwasanya Allah akan melahirkan seorang Nabi dan Rasul dari jalur orang yang bukan orang sembarangan. Yang pertama, orangnya berani menghadapi Abraha, ditagih itu untanya, dihargai sama Abraha. Yang kedua, lagi-lagi orang yang sama kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, beliau yang mengembalikan Zam-zam itu ada lagi. Sumur itu keluar air lagi. Gimana kisahnya? Kisah ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq dengan sanad yang hasan. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib bercerita tentang apa yang dialami oleh kakeknya. Ini Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Thalib itu apanya Nabi? Misanan dan mantunya Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib bercerita tentang kakeknya. Dahulu kata kakeknya, katanya Abdul Muttalib, aku tidur di dekat Ka'bah di Hijr Ismail. Ya, kita tahu Hijr Ismail yang sekarang dikasih tanda ya, kurang lebih seperti itu. Kakeknya tidur di situ, beristirahat di sana. Kemudian dia bermimpi. Dia ketemu sama orang ini diperintahkan dengan bahasa yang agak aneh, dia tidak paham. Katanya orang ini, ihfir Taibah. Gali itu Taibah. Dikejar sama Abdul Muttalib. Apa maksudnya? Ihfir Taibah. Taibah apa maksudnya? Dikejar tapi orangnya tutup mulut terus orangnya hilang. Akhirnya dia terjaga. Besoknya dia tidur di tempat yang sama di situ lagi. Di Hijr Ismail. Datang orang itu tadi. Orang ini bilang sekarang, ihfir barrah. Ihfir barrah, kata dia. Dikejar lagi. Maka aku bertanya sama orang itu, apa maksudnya ihfir barrah? Dari jawab sama orang ini, tahu orangnya menghilang. Tidur lagi di sana. Besoknya tidur lagi di sana. Didatengin lagi sama orang yang sama. Ihfir madnunah, kata dia. Ihfir madnunah. Gali itu madnunah. Coba digali. Apa maksudnya? Gali madnunah apa? Kasih tahu anak. Orang ini lagi-lagi kabur, tidak mau kasih tahu. Terakhir, ya keesokan harinya dia tidur lagi di sana. Orang ini bilang, ihfir Zam-zam. Galilah Zam-zam. Maka aku bertanya, ya, kepada orang yang ngomong itu. Akhirnya orang ini menjelaskan, Zam-zam itu adalah air yang tidak akan surut. Ya, air tersebut ya, akan memberi minum kamu dan semua orang yang ada di sini. Tempatnya ada di sini dan di situ nanti ada sarang semut. Dikasih tahu semua orang ini. Posisinya ada di sini, tanda-tandanya ada burung gagak yang mematuk-matuk dan yang seterusnya dikasih tahu tempatnya. Akhirnya para jamaah sekalian sudah dikasih tahu di mimpi yang keempat lokasi-lokasi yang pas. Ya, dia temui keesokan harinya tempat yang sama orang di mimpinya itu dikasih tahu. Dia pulang ke rumahnya, dia bawa cangkulnya, dia ajak anaknya. Dia ajak yang namanya anaknya yang pertama, kalau tidak salah, yang bernama Al-Harith. Ya, jadi anaknya Abdul Muttalib, nanti akan kita ceritakan. Anaknya Abdul Muttalib itu ada 10 yang laki-laki. Istrinya ada 4, anaknya ada 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Nanti akan kita sebutkan satu-satu. Dia bawa anaknya, dia masih baru punya anak 1 pada waktu itu, Al-Harith ini.
Digali sama dia, digali, sampai akhirnya kelihatan ada sumur di situ. Mulai kelihatan ada air. Orang-orang Quraisy yang lain mulai mengerubungi dia. Wah, ini ada apa nih? Kok tahu-tahu dia gali di sini? Kok tahu-tahu ada sumurnya keluar air? Mulai Quraisy bilang, ya Abdul Muthalib, ya ini sumur bukan punya kamu sendiri, punya kita semua. Tidak bisa kamu mau kuasai ini sendiri. Loh, kata Abdul Muthalib, tidak bisa. Yang mimpi ana, yang tahu tempatnya ana, yang gali ana, kok antum mau ikut-ikut? Tidak bisa, kata Quraisy. Di sekarang Abdul Muthalib sama anaknya ngadepi orang Quraisy sebanyak itu dari suku-suku yang lain. Di situ Abdul Muthalib bernazar, ya Allah, kalau anak punya anak 10, anak bakal bunuh satu anaknya. Jadi saking dia pengen punya anak banyak, biar bisa lawan orang-orang Quraisy. Kalau dia punya anak banyak pada waktu itu, dia bawa semua anaknya, dia mau lawan ini orang-orang. Tapi dia lemah pada waktu itu sendiri. Akhirnya kata Abdul Muthalib, ayo kita datang ke satu orang untuk menjadi hakim di antara kita. Silahkan, kata Abdul Muthalib, kalian pilih siapa hakimnya. Abdul Muthalib yakin ini punya anak. Ya, silahkan cari orang, karena dia lemah, dia tidak bisa menguasai itu dengan kekuatan. Mau tidak mau dia ajak orang-orang yang mau serakah, yang mengambil Zam-Zam ini, silahkan pilih siapa orang yang mau kita jadikan sebagai hakim. Akhirnya orang-orang yang banyak itu bilang, ayo kita datengin, ada nenek-nenek sihir, ya dukun sana di Syam. Kita datang ke sana. Bukan mbak-mbak pawang hujan, bukan jamaah. Bukan. Ini nenek-nenek dukun sana jauh, ada di Syam. Oke, kata Abdul Muthalib, siap, kita berangkat ke sana. Berangkat dia. Dia sama anaknya berangkat. Mereka semua gerombolan Quraisy ini yang mau menguasai Zam-Zam juga ikut berangkat. Di tengah jalan para jamaah sekalian, persediaan airnya Abdul Muthalib sama anaknya ini sudah mau habis. Abdul Muthalib mencoba untuk merayu gerombolan yang lain bagi airnya dikit. Tapi gerombolan yang lain tidak mau ngasih. Kamu mau air, Zam-Zam kasih ke anak juga. Kalau kamu tidak mau serahkan Zam-Zam, tidak usah minum air. Ya sudah, tidak usah, kata Abdul Muthalib. Masih tetap dia tegas dengan pendiriannya. Dilihat mulai air-airnya orang ini sudah mulai mau habis juga. Sedangkan kita tahu jaraknya dari Mekah ke Syam, sejauh-jauh jamaah, kalau kita lihat jaraknya dari Mekah ke Madinah aja, itu jaraknya 500 kilo sudah. Ya. Dari Madinah, belum ke Syam ini, ke kota Tabuk saja, yang ada di Arab Saudi juga, masih di Jazirah Arab, kota Tabuk, itu jaraknya kira-kira 750 kilo. Belum sampai ke Syamnya, sudah mau 1200 kilo kira-kira. Belum naiknya lagi sana, jauh. Kira-kira menempuh jarak 1400 kilo, airnya sudah habis. Akhirnya Abdul Muthalib bilang sama mereka-mereka, sudah gini aja, daripada kita mati satu-satu, tidak ada yang kubur, lebih baik sekarang kita gali kuburan kita sendiri-sendiri. Siapa yang mati duluan, kita kubur. Adapun yang mati terakhir, urusan belakangan nanti. Oh ya benar juga, kata dia, daripada mati nggak dikubur, kita gali rame-rame kubur kita masing-masing. Gali kuburan, jemaah. Ini udah sama-sama lemah sudah ini. Tidak mampu untuk mencapai ke nenek sihir itu tadi. Gali. Sini gali, sana gali, semuanya gali. Sudah jadi semua. Timbul ada rasa optimis di dirinya Abdul Muthalib. Anak mau jalan, kata dia, kira-kira mungkin di depan mudah-mudahan ada air, ada tempat bisa kita minum. Anak mau jalan aja. Saat Abdul Muthalib ini berdiri, para jamaah sekalian, beranjak dari tempatnya, keluar dari bawah tunggangannya Abdul Muthalib itu sumber air, jamaah. Memancar dari kaki tunggangannya apa? Itu orang-orang yang ada di sana semuanya lihat. Semuanya takluk, semuanya bilang, berarti memang Zam-Zam punya kamu, kita tidak bisa apa-apa. Silahkan diambil Zam-Zamnya. Semakin orang Quraisy tahu, ini orang bukan orang sembarangan.
orang yang menemukan air Zam-Zam, ya, yang tadinya Quraisy protes mau ikut campur, sekarang dia takluk, dia tahu dia yang benar, memang ini benar punyanya Abdul Muthalib, kita tidak punya hak di Zam-Zam itu. Subhanallah. Dan kalaupun Nabi Muhammad SAW tidak jadi Nabi, itu juga nanti air Zam-Zam akan turun ke tangannya Nabi, itu haknya Nabi, punyanya kakeknya Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya dikisahkan bahwasanya dari dua kisah ini, Abraha terus kisah air Zam-Zam, terbukti bahwasanya Nabi itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahir dari nasab yang tinggi sebagaimana yang Ana sebutkan. Dan ini pernah terjadi dulu dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Ya, waktu itu Abu Sufyan jalan-jalan ceritanya pergi ke Konstantinopel atau daerah kekuasaannya Heraklius, ya, bersama kawan-kawannya. Pada waktu itu pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya, pada waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Dia berjalan-jalan pada waktu itu ke negeri Syam. Akhirnya diketahui oleh Heraklius, dipanggil sama Heraklius. Karena Heraklius ini sudah dengar desas-desus ada nabi. Dia mau tahu seperti apa nabinya. Sama enggak sama nabi-nabi yang dulu dari Bani Israel? Sifat-sifatnya sama atau tidak? Akhirnya ngutus utusan dipanggil Abu Sufyan. Diinterogasilah Abu Sufyan sama Heraklius. Ya. Katanya Heraklius salah satu pertanyaannya, kaifa nasabuhu fikum? Gimana nasab nabi itu di antara kalian? Katanya Abu Sufyan, huwa fina du nasab. Dia itu di kalangan kami punya nasab yang tinggi. Katanya Heraklius, fakadzalika ar-rusul tub'asu fi nasabi qaumih. Dan begitulah rasul-rasul yang dulu, dia itu diutus dengan memiliki nasab yang tinggi di kalangan kaumnya. Maksudnya itu ciri-ciri nabi itu kayak gitu, betul. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ditanya, pengikutnya tambah banyak atau enggak, setiap hari tambah banyak pengikutnya. Apakah dia pernah dikenal berbohong di antara kalian? Tidak pernah, kata Abu Sufyan. Dia tidak pernah bohong orangnya. Katanya Heraklius, besok dia akan kuasai tempat yang Nabi ini. Bilang sama Abu Sufyan, dan Abu Sufyan belum masuk Islam pada waktu itu. Untuk bayangkan jemaah, sekelas Raja Romawi, ya dia bilang sama musuhnya Rasulullah pada waktu itu Abu Sufyan, ya besok dia akan kuasai tempat yang Nabi ini semua. Tapi itu orang kalau sudah musyrik pada waktu itu, dia masih musyrik, masih keras, masih ada musuh sama Rasulullah SAW, ya, yang mana tapi Abu Sufyan menjadi seorang sahabat radhiyallahu anhu yang masuk Islam saat Fathu Makkah. Pada zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu Abdul Muthalib, sebagaimana yang kita sebutkan barusan, dia itu bernazar bahwasanya kalau dia punya 10 anak laki-laki, dia akan bunuh 1. Abu Thalib bernazar demikian karena waktu itu dia sedang terjepit urusan Zam-Zam ini, dia sendiri tidak ada yang bela, anaknya cuma 1, mau tidak mau dia bernazar seperti itu. Pengen punya anak laki banyak supaya buat lawan orang-orang ini. Subhanallah para jamaah, nazarnya sama Allah dijawab. Sama Allah dikasih 10 anak laki-laki. Yang mau tidak mau buat dia harus memilih 1 harus dibunuh. Dan pilihan itu para jamaah sekalian jatuh kepada Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Subhanallah. Gimana para jamaah? Abdullah mau dibunuh, bernazar sudah janji, aib, sudah nazar tapi tidak dibayar, mau tidak mau harus dibayar. Harus dibunuh Abdullah. Tapi orang dibunuh kok bisa melahirkan Muhammad? Kok bisa jemaah? Jawabannya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang para jemaah sekalian. Insya Allah kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah jika tidak ada halangan. Jadi judulnya nanti kelahiran Rasulullah SAW sesi yang kedua. Jadi akan kita bahas juga ada riwayat-riwayat yang aneh-aneh, yang dhaif-dhaif, yang hulu-hulu, berlebihan, yang nanti akan kita bahas satu demi satu, insyaallah biidznillah. Mungkin sekian dulu dari anak para jamaah sekalian.
Sudah jam berapa ini? Jam 8 kurang seperempat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.